Kenalkan, saya Bepania Raja Gugup dari kelas 11 BEPA 4 akan menjelaskan materi mengenai permainan softball. Pertama sekali untuk kita perlu ketahui adalah pengertian dari softball itu sendiri. Softball atau softball adalah olahraga bola bergulir terdiri dari dua tim. Bagaimana sejarah dari terciptanya olahraga softball ini? Nah, pertama sekali, permainan softball ini lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Lalu pada abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Jadi, pertama kali softball dimainkan di dalam ruangan dengan teknik-teknik tertentu. Lalu pada awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan dengan teknik-teknik yang biasa dilakukan di dalam ruangan juga. Nah, setelah itu, pada tahun 1933, softball ini telah menjadi sebuah nama resmi. Jadi permainan bola ini dikenal sebagai permainan softball pada tahun 1933. Kemudian setelah terbentuknya nama permainan softball itu, lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Nah, badan inilah yang pada akhirnya membuat peraturan-peraturan mengenai permainan olahraga softball ini. Nah, dengan adanya federation ini juga dimungkinkan akan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional. Sekarang kita masuk ke bagian teknik dasar permainan softball. Yang pertama ada teknik melempar bola. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan melempar bola, yang pertama adalah cara memegang bola. Nah, saat kita akan memegang bola softball, dipegang dengan cara memberi jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga, di mana jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak terjatuh. Nah, pada teknik melempar bola permainan softball ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah lemparan atas atau overhand throw, lalu lemparan samping side hand throw, dan yang terakhir lemparan bawah underhand throw. Yang kedua ada teknik dasar menangkap bola. Nah, berdasarkan arah datangnya bola, teknik dasar ini dibagi menjadi tiga macam ya. Yang pertama bola datar atau straight ball, yang kedua bola lambung, dan yang terakhir bola menggelinding atau ground ball. Bagaimana cara-cara melakukannya? Jika arah datang bola adalah mendatar, posisi badan saat menangkap ini adalah berdiri dengan kaki kangkang, di mana kedua tangan siap di depan dan pandangan lurus menatap ke arah datangnya bola. Dan saat bola sudah mendekat ke arah kita menangkapnya dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Jika bola lambung, posisi badan saat melakukan teknik ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Karena bola melambung, jadi kita harus posisikan diri tepat di mana posisi bola tersebut akan jatuh, sehingga kita bisa menangkapnya dengan satu tangan maupun dua tangan bersamaan. Yang terakhir ada bola menggelinding. Nah, jika arah datang bola menggelinding, cara melakukannya adalah cara menangkapnya adalah dengan berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola, sedangkan tangan lainnya bersiap untuk melempar bola. Yang ketiga ada teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Cara memegang kayu pemukul ini dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul kayu tersebut dipegang secara erat, tangan merapat atau sedikit tegang, dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di bawah. Sekarang kita masuk kepada bagian formasi dan strategi pemain softball. Nah, pada formasi pemain softball yang pertama itu ada first baseman, memiliki tugas yaitu memotong pemain pada home plate
membuat mati lawan pada base 1, menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1, dan melempar bola pada base 2 untuk membuat pemain lawan mati pada base 2. Yang kedua ada second baseman yang memiliki tugas yang dilakukan oleh penjaga base 2, yaitu membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2, menjaga pukulan pada daerahnya, meneruskan lemparan dari outfield maupun infield, mentik lawan yang lari dari base 1, dan melempar bola ke arah base 2 atau base 1 untuk membuat mati para regu pemukul. Nah, yang ketiga ada shortstop, merupakan tugas dari posisi antara base 1 dan base 3. Tugas-tugasnya adalah memotong maupun meneruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya, membantu menjaga belakang base 2, second base menjaga base 2, dan melempar bola ke arah base 1 dan base 2. Lalu ada third baseman, merupakan tugas dari penjaga base ketiga. Tugasnya adalah meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield, lalu melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa, dan menguasai pemukulan ban ke arah base 3 dan bertanggung jawab dalam menjaga base ketiga. Lalu ada pitcher. Pitcher ini dikenal dengan sebutan pelambung, memiliki tugas membantu base dan membantu pemain di belakang home plate. Lalu ada catcher, dikenal juga dengan penangkap. Dia berada di dalam posisi menjaga di belakang regu pemukul hasilan lemparan dari si pitcher tadi. Tugas-tugasnya adalah menjaga pukulan ban, menjaga home plate, melempar bola ke base 1, 2, dan 3, serta menjaga belakang base 1. Masuk ke bagian taktik dan strategi permainan softball. Yang pertama itu ada taktik penyerangan. Taktik yang ini digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Nah, taktik penyerangan itu yang biasa dilakukan dalam permainan softball itu pertama, pukulan tanpa ayun atau sacrifice bunt, lalu pukul dan lari hit and run, mencuri base, dan juga pukulan melayang atau sacrifice fly. Nah, lalu ada pola pertahanan atau defensive strategy. Strategi pertahanan pada dasarnya merupakan siasat atau usaha dari regu penjaga untuk bertahan mematahkan atau menangkis serangan lawan. Nah, pada pola pertahanan ini terdapat beberapa taktik yang bisa dilakukan untuk tercapainya pertahanan dengan mematahkan atau menangkis serangan lawan itu. Yang pertama adalah mentik base, lalu mentik lawan, melempar bola pada pitcher atau strike, lalu menangkap bola. Yang terakhir ada posisi penjagaan. Nah, pada dasarnya posisi penjagaan ini terdapat 3 macam. Yang pertama deep position, lalu close position, dan medium position. Strategi pertahanannya itu antara lain mematikan dengan pasti, mematikan lebih dari 1 kali, mati terpaksa, dan menguasai pelari. Lalu siapa yang bertugas dalam memimpin pertandingan dalam permainan softball ini? Nah, biasanya dalam pertandingan permainan softball ini dikenal dengan sebutan umpire yang merupakan pemimpin dari pertandingan softball tersebut. Memiliki tanggung jawab untuk mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Nah, bagaimana dengan jumlah pemain dalam permainan softball? Nah, pada setiap regu permainan softball terdapat 9 orang dengan pemain cadangan sekitar 5-7 orang. Lalu kita masuk ke bagian peraturan permainan softball. Yang pertama adalah lapangan permainan. Di dalam peraturan lapangan permainan softball, panjang sisi lapangan sekitar 16,76 meter dengan jarak dari home base ke tempat melempar sejauh 13,07 meter. Lalu untuk pemain terdiri dari 9 orang, dan apabila akan melakukan pergantian pemain harus memberitahu kepada umpire apabila akan melakukan pergantian pemain. Nah, bagaimana dengan susunan pemain pada saat pertandingan softball tersebut berlangsung? Yang pertama itu adalah pitcher.
berjumlah 1 orang, lalu 2 orang menjadi catcher, 3 dan 4 menjadi batsman, 6 menjadi shortstop dan short fielder, 7, 8, 9 menjadi left fielder, middle fielder, dan right fielder. Masuk ke lama pertandingan dalam permainan softball ini. Untuk lama pertandingannya ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning, di mana 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran pemukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Sekian penjelasan materi permainan softball yang dapat saya berikan. Terima kasih.